Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cici Raherani dan masih tentang fisika ya. Di sini kita akan membahas mengenai soal pengukuran, lebih tepatnya soal-soal jangka sorong. Jadi ada dua soal tentang pengukuran jangka sorong, silahkan disimak baik-baik ya. Soal pertama, di sini ada sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong, memiliki panjang, lebar, tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Volume balok tersebut sesuai kaidah angka penting adalah, karena volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka dari soal ini kita cek dulu nih berapa masing-masing panjang, lebar, dan tingginya. Dari mulai yang pertama, di posisi panjang di sini ingat ya skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 ini adalah cara baca jangka sorong. Skala utama di mana? Yang atas ya, yang atas di sini kita hitung ini 1, nah ini 2, berarti sebelum 2 itu 1, ini 1, ini 1,1, 1,2, 1,3, yang besar ini 1,5 dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya sebelum 0 itu kalian cek dulu ya, di sini berhentinya skala utamanya di mana nih kan? Ini yang besar 1,5. Kemudian ini 1,6. Kemudian yang ini 1,7, ini 1,8, baru ada angka 0 gitu ya. Berarti 1,8 ditambah skala noniusnya. Garis bawah yang paling sejajar dengan garis atas, di mana, ini nih garis ini garis berapa ya? Hitungnya dari nonius 0, nonius 0, ini nonius 1, ini nonius 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Garis nomor 2, jangan lupa dikali 0,01. Nah, berarti 1,8 ditambah 0,02 atau 1,82 cm. Kalau yang masih bingung aturan skala utama dan nonius, silahkan kalian bisa tonton video pembahasan pengukuran jangka sorong di ini ya, di video sebelumnya ya. Kalian bisa scroll ke bawah, kalian akan ketemu. Yang kedua lebar. Skala utamanya dia berhenti di ini 0, kemudian ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, baru ada 0. 0,4 nih ditambah noniusnya yang paling sejajar adalah ini. Kalau ini 5, berarti ini adalah garis nonius 6. 6 dikali 0,01, 0,4 ditambah 0,06 atau 0,46 cm. Terakhir tinggi. Nah, tinggi ini ada 1, 1,1, 1,2, 1,3, baru ada 0. Berarti 1,3 ditambah skala noniusnya, di sini yang paling sejajar kelihatan banget ya, ini 5. Nah, 5 paling sejajar, 5 dikali 0,01 sama dengan 1,3 ditambah 0,05 sama dengan 1,35 cm. Lanjut kita masuk ke sini, kita jumlahkan 1,82 ya, panjangnya dikali 0,46 dikali 1,35. Ini langsung kamu kali aja, kali biasa dulu ya, kali biasa dulu. 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35 gitu kan. Hasilnya adalah 1,13022 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita terapkan aturan atau kaidah angka pentingnya di sini. Jadi, kalau untuk perkalian, ini kan kali ya, kalau misalnya untuk perkalian, maka hasil perkaliannya itu hanya mengandung angka penting paling banyak jumlahnya mengikuti yang angka pentingnya di sini paling sedikit. Gini ya. Kita sortir dulu deh gini. Ini kan kalau yang panjang dia angka pentingnya jumlahnya ada 3. Ya, kalau yang ini angka pentingnya cuma 2 ya. Nah, kalau yang ini angka pentingnya ada 3. Kalau yang masih bingung atau
masih ragu atau bahkan belum paham sama sekali tentang aturan angka penting, silahkan kalian scroll ke bawah. Di situ ada video saya tentang pembahasan angka penting. Di sini angka penting paling sedikit ada 2 angka penting, berarti jumlahnya cuma boleh ada 2 angka penting. Nah, yang mana nih? Oh, berarti 1,1 karena 3 kalau dibulatkan dia ke bawah ya. Jadi 1,1 cm pangkat 2. Gitu. Yang bingung aturan pembulatan angka penting juga ada videonya, silahkan scroll ke bawah. Jadi di sini selain pengukuran kita harus paham kaidah angka pentingnya gitu. Soal berikutnya, pada saat melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, seorang siswa mengukur dimensi balok tinggi, panjang, lebar dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Volume balok tersebut sesuai kaidah angka penting adalah, oke, untuk soal ini kalian bisa coba dulu nih sendiri ya untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, kalau misalnya sudah selesai mengerjakan, silahkan kalian tonton pembahasannya di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya yang belum paham sama sekali, oke, nggak apa-apa, lanjut video ini ya. Di sini kita cek dulu hasil pengukuran tinggi, panjang, dan lebarnya itu berapa ya. Di sini kita mau cek dulu satu-satu, berarti kita tulis tingginya. Oke, tingginya di sini skala utamanya dia di sini ada 4, kemudian 4,1, kemudian di sini ada 4,2, kemudian baru di sini ada 0 di skala nonius ya. Nah, berarti skala utamanya 4,2 ditambah skala nonius, kita ambil yang paling sejajar. Nah, yang paling sejajar yang mana nih? Di antara 0, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8. Ada nih di 9 ya, paling lurus ini 9. Oke, di nomor 9 berarti kita tulis 9 dikali 0,01. Nah, dapat hasilnya jadi 4,2 ditambah 0,09 atau 4,29. Satuannya cm ya kalau jangka. Oke, berikutnya kita cari panjang. Habis tinggi panjang. Untuk panjang, skala utamanya di sini ada 5, kemudian 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, kemudian baru ada angka 0. Ya, jangan terkecoh dengan ini garis ini ya. Ini bukan 0 ya, ini bukan garis 0, garis 0-nya di sini. Jadi habis 5,5 kita masih dapat 5,6 di sini. 5,6 ditambah skala noniusnya. Di sini cari yang paling sejajar. Oh, ini nih. Nah, ini berapa sih? Kalau ini 5, berarti ini 6 ya. Oke, berarti 6 dikali 0,01. Kalau kalian udah lancar ngitungnya, kalian udah langsung bisa nih. Ini kalau dijumlahin jadi 5,66. Kan 0,06 di paling belakang jadinya ya. Kemudian lebar. Nah, lebar di sini ada 7, 7,1, kemudian 7,2, baru di sini ada 0. Berarti di sini 7,2 ditambah skala noniusnya yang paling sejajar lagi nih. Oke, kita cek ya, ini 5 enggak sejajar 5-nya. Kemudian di sini ada 6 yang paling sejajar. Oke, ketemu 6 lagi ya. 6 kali 0,01 jadi 0,06. Kalau kita jumlahkan 7,2 tambah 0,06 jadi 7,26. Jadi skala nonius itu sebenarnya di desimal kedua ya, atau di paling belakang gitu polanya. Oke, sekarang kita menuju volume. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti soal sebelumnya kita kalikan saja seperti biasa. 5,66 dikali lebarnya 7,26, kemudian dikali lagi tingginya 4,29. Oke, untuk hasil perkalian panjang kali lebar kali tinggi ini adalah 176,28294 cm kubik. Nah, ini kan hasil murninya ya, ini hasil aslinya. Nah, balik lagi sekarang, sesuai kaidah angka pentingnya gimana nih? Ingat ya, kaidah angka penting itu gimana sih untuk perkalian tadi?
Oke, balik lagi ke panjang, tinggi, sama lebar ya. Berapa angka pentingnya? Oke, di sini kita punya yang 4,2 ini dia punya 3 angka penting ya. Semua angka itu penting kecuali angka 0. 5,66 ini ada 3 angka penting, kemudian ini 7,26 ada 3 angka penting juga. Ya, karena semuanya memuat 3 angka penting, berarti paling sedikit ya 3 angka penting. Oke, kita jadikan paling banyak ini harus memuat 3 angka penting. Caranya gimana? Ini dari yang paling belakang, ini kan dia angkanya di apa setelah koma ya. Ini kan dia angkanya 2. Nah, 2 ini kalau misalnya diturunkan pembulatannya, dia kan jadi 0 ya, karena dia aturan pembulatan angka penting, kalau angka di bawah 5 itu dibulatinnya ke bawah. Otomatis dia tidak akan berpengaruh terhadap ini si 6, karena 2 kalau dibulatin ke bawah. Kalaupun kita bulatkan si 8-nya ya, ini ya, gini. Ya, 28 gini ya. Kalaupun misalnya kita bulatkan 8, 8 kan ke atas ya, sehingga duanya sekarang jadi 3. Tapi 3 tetap ke bawah pembulatannya, pokoknya tidak akan berpengaruh terhadap 6. Jadi kita bisa bilang hasilnya adalah 176. Ada dua nih, yang koma 0 atau yang 176 aja. Oke, yang 176 aja ya. Kenapa? Karena kalau misalnya salah satu aturan angka penting yang lainnya itu 0 setelah koma, ya, 0 paling belakang setelah koma itu dianggap sebagai angka penting. Jadi aturan angka penting itu ada banyak. Kalian nanti bisa pelajari aturan angka penting apa aja dan kaidah angka penting untuk perkalian seperti apa gitu kan, atau mungkin nanti pembagian seperti apa. Silahkan kalian pelajari aja, videonya ada di sebelumnya, tinggal di scroll atau nanti akan saya selipkan di deskripsi. Silahkan diklik linknya untuk mempelajari kaidah angka penting. Jadi kalian bisa nyambung nih ngomongin volume jawabannya berapa gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau memangnya video ini bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.